1, 4, 2, 24. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel podcast Yan Rizal. Kali ini kita sudah bersama Senpai Teguh dari Lemkari Kota Solo. Seperti yang kita lihat bersama-sama, suasana latihan di Dojo Lembana Indah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengobrol dan berbagi informasi bersama Senpai Teguh tentang perjalanannya di dunia olahraga karate. Senpai, apa kabar Senpai? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini, terima kasih Senpai sudah meluangkan waktunya di sela-sela latihan di Dojo Lembana Indah. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Senpai mengenai perjalanan Senpai di dunia olahraga karate ini. Perjalanan mulai dari atlet sampai ke pelatih ini. Mulai dari atlet yang nol biasa-biasa saja sampai kepada atlet emas dan pelatih emas. Silakan Senpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Os. Os, Senpai. Os, salam ya Pak. Iya. Ya, nama saya Teguh. Saya sebagai pelatih di Lemkari Kota Solo. Dan alhamdulillah dipercaya juga sebagai pelatih Forky Kota Solo. Jadi untuk awal terjun ke dunia karate, Ya. saya mulai latihan dari kelas 3 SD. Awal mula saya latihan karate dari kelas 3 SD. Kira-kira umur 98 ya Pak, 89 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Karena kebetulan pelatih saya seorang paman saya juga. Oh, Kebetulan paman juga, iya. adiknya orang tua perempuan saya, Sensei Deswara. Iya. Jadi beliau sekarang melatih juga di dojo kantor PU. Saya Kantor PU Kota di Solo. Kota Solo. Ya, saya berasal dari dojo sana. Sebelumnya kami di DPRD, lapangan DPRD yang sudah diganti sekarang jadi tempat rumah sakit anak Tumbang. Oh, DPRD lama DPRD yang lama. tumbang sekarang. Ya. Tumbang anak. Sekarang sudah dialih fungsi karena tempatnya seperti rumah sakit, jadi kami tidak bisa latihan karena karate kan teriak-teriak ya pakai suara kan. Iya. Jadi kami dipindahkan ke kantor PU. Sebentar Senpai. Jadi dari dulu karate ini tidak mempunyai lapangan khusus Tidak dari zaman Senpai ya, zaman dulu sampai saat sekarang ini. karena kami latihannya di parkiran, Iya. kantor. Sekarang ke kantor PU. Iya. Sebelumnya dulu ada di hall, masih hall lama. Belum ada lapangan Merdeka, hall lama, masih lama Pak, hall yang lama Pak. Udah lama itu, masih 2000 berapa tuh, 2011 2010 lah. Masih satu Lemkari waktu itu. Oh, perguruan di Kota Solo Iya, masih masih Lemkari, Lemkari. belum ada yang lainnya. Udah kayak Engkado udah ada dulu. Oh, yang kedua. Udah. Sebelum Inkanas ada, karena Iya. pecah Lemkari kan kebanyakan ke Inkanas. Oh, gitu. Di orang Inkanas kebanyakan orang Lemkari yang tua. Jadi itulah perjalanan saya sebagai murid lah waktu itu. Kami pecah dengan Lemkari pecah dengan Inkanas. Ya, terbentuklah Inkanas, terbentuklah Inkanas. Pecahnya 2006 kalau nggak salah. Terus untuk saya sebagai pelatih, saya dipercaya Prof 2018 sebagai pelatih. Atletnya kapan? Oh, jadi atlet dulu. Saya atlet dari turun Prof 2010 2010 Ya. itu prof di Sejong. di Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Pertama kali saya turun Prof 2010. Kalau ajang sudah lama dari awal-awal saya SD ya. SMP sampai SMP kali.
Tapi yang ajang lebih tinggi kan untuk kita di daerah ini kan Porprov. Prof ya. Nah, dulu Porda. Olahraga daerah. Jadi Ajang yang tertinggi itu yang pernah saya tempuh di Porprov. oh iya. Walaupun jujur tidak pernah dapatkan prestasi di Porprov, tidak pernah mendapatkan medali, tidak pernah berhasil di Porprov, Oh, berarti sebagai atlet tidak pernah. tidak pernah dapat Ya, medali. di Porprov tidak pernah dapat medali. Perunggu pun Tidak pernah. Ya malah masalah itu sudah Tidak pernah, ada. Ini orangnya kan mendapatkan celi, prestasi tapi di orangnya Porprov. celi. Main 1 kali atau 2 kali main kalah. Iya. Terus ajang yang tertinggi lagi waktu 2009 sebelum Porprov, saya kelas 1 SMA mengikuti Mendagri, Piala Mendagri dalam negeri di Jakarta. di Lampung Oh, Lampung ya. 2009 kalau nggak salah, kelas 1 SMA di Lampung. Nah, itu juga tidak dapat, masih belum beruntung kan, belum dapat sebagai atlet belum pernah dapat medali di ajang-ajang Porprov. Iya. Porprov atau Mendagri itu yang dapat kayak di Jogja, Lingkari, itu yang di perguruan yang pernah dapat gitu. Jadi Kejurda Lentari prestasi paling tingginya apa? Kalau di Kejurda Lingkari alhamdulillah emas. Oh, Alhamdulillah udah dapat emas, perak di Kejurda. Kejurnas Kejurnas? belum Oh, pernah. belum pernah. Paling tinggi di Mendagri itu Pak. Ya, berarti sebagai atlet, waktu posisinya sebagai atlet, Belum. prestasi Ya. sampai di Kejurda Lentari medali emas. Ya, di Kejurda aja. Iya. Terus di terakhir waktu itu di 2016 di Batanghari Jambi, kejuaraan 4Q sana, kejuaraan 4Q Batanghari saya dapat juara 3. Oh, juara 3 di Ya, Batanghari. Batanghari. Alhamdulillah dapat juara 3 waktu itu dan mendapat kenang-kenangan cedera di sana. Cedera permanen. Cedera permanen di. Berarti enggak bisa Untuk ikut. jadi atlet sudah nggak bisa lagi. Oh, berarti udah tutup buku Udah ya dia. tutup buku, udah gantung sabuk kalau Iya. untuk di kejuaraan. Kita flashback ke belakang Senpai. Pelatihnya mamanya Ya, mamanya. atau omnya Ya, gitu kan. pamannya. Kelas 3 SD itu keinginan sendiri atau ikut atau pamannya yang ngajak? Oh, waktu yang namanya anak kecil Iya. pertama diajak Gitu. dulu. Diajak sama paman sama mama itu, sama sensei de suara, Iya. diajak ikut pergi latihan. Saya sekeluarga semuanya basicnya bela diri karate semuanya. Satu keluarga. Satu keluarga dari mama itu punya adiknya Ya. karate juga, sabuk coklat, sabuk hitam satu orang, dan saya berlima, Iya. ada kakak berlima, basicnya karate semua. Semua berarti, Semuanya. berarti keluarga Keluarga karate. karate. Ya. Oke Senpai. Kilas balik di sebagai atlet ya. Ya. Kemudian mulai meniti karir sebagai pelatih itu tahun berapa? Kalau untuk melatih dari 2015 udah mulai bawa ke Jurda, atlet-atlet sudah bawa ke Jurda, menampingi atlet yang dari perguruan ya Pak, dari Lentari. Itu debut pertamanya Ya. ke Jurda Dari Lentari Jurda Lentari. sebagai pelatih. Iya. Jadi yang profesionalnya kayak Porprov baru Iya. 2018. 2018. Ya, untuk melatih 4Q ya. 4Q Kota Solo. Nah, debut pertama itu sudah membuahkan prestasi. Alhamdulillah udah 2018 tuh Kota Solo mendapat 2 perak 1 perunggu. 2 perak 1 perunggu. Iya, 2 perak 1 perunggu Di debut pertama debut itu ya? pertama waktu saya melatih di Porki di tingkat Porprov. Iya. Senpai, di atlet kan biasa-biasa saja. Ya, Nah, ketika memasuki dunia kepelatihan, cukup luar biasa lah prestasi Senpai. amin. Bagaimana itu kiatnya? Gini Pak, saya pernah bicara dengan diri sendiri. Iya. Oke lah, di waktu jadi atlet saya nggak pernah dapat medali, saya nggak pernah naik podium lah Iya. saat menjadi atlet. Jadi saya di diri saya bikin kayak challenge gitu, kayak tantangan. Iya.
saya bikin atlet, saya buat atlet melampaui saya, maksudnya itu prestasinya melampaui saya. Iya. Alhamdulillahnya adalah atlet yang muncul. Nah, yang setelah saya ngelatih, alhamdulillah ada atlet yang muncul untuk berprestasi yang lebih tinggi lah. Ya, berarti memotivasi diri Ya, sendiri, motivasi diri sendiri. men-challenge diri sendiri Nah, ya. ya. Walaupun kita nggak pernah naik podium, selesai dari atlet, ya jangan-jangan tingkat nasional. Iya. Tapi berusaha untuk buat atlet untuk bisa ke nasional. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah ada atlet yang ke nasional. Oh, atlet yang Senpai hasilkan sudah masuk ke tingkat nasional. Ya, ke nasional. Dari dojo yang ada di kota Solo Ya, ini juga. Iya, betul. Ada Jadi, berapa orang Senpai? yang 3 orang yang 3 orang. udah Yang udah masuk ke nasional. kancah nasional itu. Kancah nasional. Prestasinya? Salah satunya kayak Kejurnas Lemkari tahun 2019 kalau nggak salah di Jakarta. 2019. Ya, kalau nggak salah 2019 di Jakarta dapat 1 perak, 1 perunggu. Atas nama waktu itu si Evin, Melisa sama Andre. Iya. Yang dari dojo PU yang di Dojo PU Kota Solo. Alhamdulillah mewakili Lemkari Sumbar, masuk tim Lemkari Sumbar, Iya. dan alhamdulillah mendapatkan 1 perak, 1 perunggu yang untuk Kota Solo ya. Iya. Yang total medali di Kejurnas kalau nggak salah 6 kalau nggak salah. Yang jelas Kota Solo menyumbang 2 medali. Kota Solo menang 2 medali ketika itu. Ketika itu waktu 2019 di Kejurnas. Kini kita kan berproses Ya. menciptakan atlet-atlet Ya. berprestasi gitu. Ya. Selama Senpai menjadi pelatih dan ketika Senpai menjadi atlet, itu fasilitasnya ada berbeda atau sama saja? Fasilitas tempat latihan dan dojonya. Kalau untuk tempat latihan sama, Pak. Kami tetap di waktu itu di PU juga tetap fasilitasnya kayak lapangan Ya berarti biasa aja. sangat keterbatasan. Keterbatasan. Nah, di fasilitas latihan yang terbatas itu, ketika kita ikut kejuaraan-kejuaraan kan di dalam gor, Ya, matras. ada matrasnya, ada penontonnya gitu. Ya. Bagaimana itu melatih mental dari atlet ini, karena suasana jauh berbeda. Berbeda. Gitu, dari tempat parkiran ke gedung olahraga itu. Betul. Iya. Ya. Kalau untuk mental, kalau kita karate pertama kan mental. Yang pertama sekali kan mental itu. Iya. Maksudnya ada nggak mental orang ini, kayak maksudnya berani lah gitu. Mental beraninya itu ada. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk mental di dalam pertandingan kemungkinan anak-anak ini udah biasa gitu. Karena kita dilatih mental kita, pertama kan mental dilatih dulu Iya. di dojo ya. Basicnya pertama mental. Terus untuk matras, karena di dojo kita nggak punya matras, kita ada di Forky matras 1, maksudnya 1 untuk semua. Dari beberapa perguruan kita di fasilitasi matras sama Forky. Iya. Kita pakai matras itu di saat kita latihan TC-nya TC Forky. Jangan poprov kita bisa pakai itu. Oh gitu. Tapi kalau kita ada kejuaraan, misalnya kari mau ada kejuaraan, kita mau pakai matras, kalau sebenarnya diurus mungkin bisa Pak, maksudnya minta izin mungkin bisa. Izin ke Forky. Ya, minta izin dulu. Iya, artinya selama ini dari Forky sendiri belum ada perhatian atau keterbatasan Forky mungkin ya, Iya, betul. untuk dojo-dojo ini belum ada. Belum. Berarti dojo-dojo ini masih berjalan secara sendiri-sendiri dan Sendiri-sendiri, saudara masing-masing. Iya. Gitu ya. Jadi sekarang Senpai sudah menciptakan atlet berprestasi sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Harapan Senpai kepada Forky sendiri atau Koni terhadap atlet dan terhadap pelatih lah Iya. selama berproses ini menciptakan atlet-atlet berprestasi, mungkin ada harapan Senpai ke Forky atau ke Koni Kota Solo ini? Harapannya buat untuk Forky, kalau untuk Forky sebenarnya sudah memfasilitasi Pak. Iya. Salah satunya kayak matras kan bisa sebenarnya. Tapi karena ada kayak
perguruan kan kita nggak cuma satu di sini. Iya, iya. Nah, jadi kita kan pasti adalah apa namanya, saling apa namanya itu, Pak, acu berprestasi apa Oh, namanya, iya. saling Saling berlomba-lomba lah. kompetisi lah Ya, kami Pak. sama Kompetisi. perguruan lain. Tapi itu sebenarnya kayak Forky dirangkul lagi gitu Pak. Maksudnya anak-anak yang berprestasi di perguruan lain, Iya. kayak Tengkana, satu Engkado di sini kan kalau nggak salah Tengkana, Singkado, sama satu lagi apa, Sokaido Iya. yang terdaftar di Forky Kota Solo ya Pak. Iya. Ada 4 perguruan kalau nggak salah. Kari, Tengkana, Singkado, Sokaido. Jadi semuanya dirangkul, diperlakukan sama. Sama dengan ada apa, kotak-kotak lah gitu. Anak tindakan doang. Itu. Tapi kalau untuk Forky, kalau untuk masalah fasilitas ya udah ada di Forky, kayak matras, apa handphone itu udah dilengkapi sama Forky. Terakhir Senpai, karena Senpai akan Iya. melatih juga kan. Iya. Terakhir, ketika Senpai masuk ke dojo Lembanan Indah ini, berarti kan ini dojo baru bagi Senpai ini. Ya betul. Untuk menciptakan anak-anak di dojo Lembanan Indah ini sebagai atlet berprestasi yang ikut ke kejuaraan nantinya, kita tidak target apakah Ya. sebab pokoknya anak dari sini mampu mengikuti kejuaraan berapa bulan Senpai? Kalau sekarang kita baru pertemuan 4 kali ya Pak. 4 kali. 4 kali ya. Karena kita baru ya Pak, Iya, 4 iya. kali. Jadi kalau untuk target kayak gitu tuh kita masing-masing kita lihat dari anaknya Pak. Iya. Pertama kita lihat anaknya. Kalau anaknya lebih cepat daya tangkapnya, maksudnya lebih cepat nangkapnya yang setiap pelatih kasih arahan, Iya. kemungkinan kalau untuk mengikuti kejuaraan paling-paling ya namanya pertama untuk kejuaraan Iya. oke lah, bisa ikut gitu Pak. Ada kemauan, Iya. ada kemauan dan ada bentuk teknik untuk apa itu kata atau komite. Iya. Kembali ke anaknya, dia mau kata atau komite gitu. Iya. Oh, itu dilihat sambil berjalan. Sambil berjalan saja. Kalau ditargetkan karate ini olahraga tidak terukur Pak, susah nargetnya. Iya. Susah nargetnya. Yang juara sekarang belum tentu besok juara lagi. Iya. Gitu kan. Yang penting kita melatih bagaimana mental anak-anak ini dia bisa menerapkan nilai-nilai karate di dalam pergaulannya Iya. dan lingkungannya itu kan nanti kejuaraan akan bonus lah itu. Ya bonus. Tapi kalau untuk kejuaraan yang terdekat sekarang ada Pak. Ada sekitar habis Lebaran nanti ada di Payakumbuh. Oh, Ada kejuaraan bintang Kopa 2. oh iya. Ya kalau kita lihatlah anak kita yang di dojo Lembanan Indah Iya, ini. iya. Kalau bisa kita berangkatkan, kita lihat teknik dan mental anak-anak ini gimana. Karena kita baru kan belum bisa dikasih apa. Ya, terima kasih sampai Ya, terima kasih. atas waktunya. Ya. Selamat kembali lagi berlatih sampai OS. Terus Sahabat sekalian, sore hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Senpai Teguh dari Lemkari Kota Solo tentang perjalanannya mulai dari atlet sampai menjadi pelatih yang menciptakan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional. Sampai di sini jumpa kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, like, comment, and subscribe. Sampai